Aku pertama kali datang ke desa itu karena urusan kerja yang sebenarnya sederhana. Tugasku cuma mendata bangunan lama untuk proyek perbaikan jalan kabupaten. Desa itu kecil, terpencil, dan letaknya cukup jauh dari kota. Jalan menuju ke sana sempit, berliku, dan sebagian besar masih tanah berbatu. Begitu masuk area desa, sinyal di ponsel langsung hilang. Seolah-olah ada yang memutusnya dengan sengaja. Awalnya, kupikir cuma karena letaknya yang jauh, tapi entah kenapa dadaku terasa agak sesak, seperti sedang memasuki tempat yang seharusnya tidak didatangi orang luar. Rumah-rumah di desa itu berjajar rapi, kebanyakan masih rumah kayu dengan atap seng tua. Catnya sudah pudar, sebagian mengelupas, dan banyak yang tampak kosong. Padahal masih sore, matahari belum tenggelam, langit masih terang, tapi suasananya aneh, sunyi. Bukan sunyi biasa seperti desa pada umumnya, tapi sunyi yang terasa berat, seperti menekan telinga. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak terdengar radio atau televisi, bahkan suara ayam dan burung pun hampir tidak ada. Aku memarkir motor di dekat balai desa kecil yang tampak tidak terurus. Saat aku mulai berjalan menyusuri jalan utama, aku melihat beberapa warga yang tadinya beraktivitas langsung berhenti. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman buru-buru masuk ke rumah sambil menyeret sapunya. Seorang bapak yang duduk di teras langsung berdiri dan menutup pintu kayu dengan cepat. Ada juga anak kecil yang tadinya bermain kelereng, langsung dipanggil ibunya dengan suara panik dan diseret masuk ke dalam rumah. Jam di ponselku menunjukkan pukul 5 sore lewat sedikit. Aku merasa heran, desa lain biasanya justru ramai di jam segini. Orang-orang masih bekerja, anak-anak masih main, warung masih buka. Tapi di sini, suasananya seperti menjelang tengah malam. Aku terus berjalan sampai menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu tampak sederhana, hanya ada etalase kaca dengan beberapa barang seadanya. Seorang bapak parubaya sedang menurunkan rolling door dengan tergesa-gesa, seolah-olah sedang dikejar waktu. Aku mendekat dan menyapanya. "Pak, kok desa cepat banget sepinya?" Begitu aku bicara, bapak itu langsung berhenti bergerak. Tangannya yang memegang pintu warung terlihat sedikit gemetar. Perlahan dia menoleh ke arahku. Wajahnya pucat dan keringat mengalir di pelipisnya, padahal cuaca tidak panas. Dia menatap sekeliling lebih dulu, memastikan tidak ada orang lain, lalu mendekat sedikit ke arahku. Suaranya diturunkan, hampir seperti berbisik. "Kalau maghrib sudah dekat, jangan ada yang di luar," katanya pelan. Aku mengernyit, belum terlalu paham maksudnya. Habis maghrib siapapun dilarang keluar rumah. Nada suaranya bukan seperti orang sedang bercanda atau menyampaikan mitos biasa. Ada ketegangan di sana. Tapi aku tetap mencoba santai. Aku tertawa kecil. "Oh, adat ya Pak. Soalnya tempat saya juga suka ada larangan-larangan kayak gitu." Bapak itu tidak ikut tertawa. Justru wajahnya makin serius. "Ini bukan adat," katanya singkat. Aku mulai merasa tidak enak, tapi rasa penasaran masih lebih besar. "Kalau misalnya ada yang melanggar di mana, Pak?" Pertanyaan itu seolah menjadi kesalahan besar. Wajah bapak itu berubah drastis. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Tangannya mencengkram pintu warung lebih kuat. Dia menatapku lama, terlalu lama. "Yang melanggar," suaranya tercekak, "nggak pernah balik." Ada jeda beberapa detik setelah kalimat itu. Udara terasa semakin dingin. Aku ingin bertanya lagi, tapi bapak itu tiba-tiba menarik pintu warung dengan keras. Suara besi bergeser terdengar nyaring di tengah kesunyian desa. Tanpa mengatakan apapun lagi, dia langsung mengunci warung dari dalam. Aku berdiri sendirian di tengah jalan desa. Perlahan cahaya matahari mulai meredup. Bayangan rumah-rumah memanjang dan menutupi jalan. Angin berhembus pelan membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti bau besi berkarat. Aku menelan ludah. Perasaan tidak enak di dada semakin kuat. Aku merasa seperti sedang diawasi, meskipun jalan itu kosong. Tidak ada satupun warga yang terlihat. Semua pintu rumah tertutup rapat. Jam di ponselku menunjukkan pukul 5:30. Entah kenapa, aku mendadak merasa sangat ingin segera masuk ke rumah tempatku menginap. Bukan karena lelah, tapi karena ada dorongan kuat untuk tidak berada di luar saat matahari benar-benar tenggelam. Di desa itu, aku mulai sadar satu hal. Ada aturan yang tidak tertulis, dan yang lebih menakutkan,
Aturan itu dijaga oleh sesuatu yang tidak ingin diketahui orang luar. Malam pertama aku menginap di desa itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Rumah yang kutempati adalah rumah kosong milik kepala desa. Letaknya agak terpisah dari rumah warga lain. Bangunannya tua, berdinding kayu tebal dengan bau apek yang tidak bisa hilang meski jendelanya kubuka lebar. Di dalamnya hanya ada satu lampu bohlam kuning yang cahayanya redup, membuat sudut-sudut ruangan dipenuhi bayangan yang aneh. Aku duduk di kursi kayu sambil melihat jam di ponsel. Pukul 6 kurang sedikit. Biasanya di jam segini sudah terdengar suara azan maghrib dari masjid atau musola, atau setidaknya suara ayam naik kandang. Tapi di desa ini tidak ada apa-apa. Tidak ada azan, tidak ada suara manusia, tidak ada suara binatang. Bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, cahaya oranye terakhir perlahan menghilang. Bersamaan dengan itu, suasana desa berubah drastis. Dari jendela, aku melihat satu persatu lampu rumah warga dipadamkan. Cepat, teratur, seolah-olah mereka sudah sangat terlatih melakukan hal itu. Dalam hitungan menit, jalan desa yang tadi masih terlihat samar langsung berubah gelap total. Lampu di rumah yang kutempati menjadi satu-satunya cahaya di sekitar sana. Aku menelan ludah. Rasa tidak enak yang sejak sore kurasakan kini berubah menjadi ketakutan yang jelas. Aku mencoba menenangkan diri, bilang dalam hati bahwa ini cuma suasana desa terpencil, tidak lebih. Namun ketenanganku runtuh saat terdengar suara dari luar. Langkah kaki. Bukan langkah biasa, suaranya pelan, berat, seperti diseret. Setiap langkah terdengar lambat dan tidak beraturan, seakan-akan yang berjalan tidak sepenuhnya menggunakan kakinya dengan normal. Suara itu semakin dekat, lalu menjauh, lalu mendekat lagi, berputar-putar di jalan depan rumah. Aku berdiri perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Dengan tangan gemetar, aku mengintip dari celah jendela. Di ujung jalan, di bawah cahaya sisa senja yang hampir habis, aku melihat bayangan hitam bergerak. Sosoknya tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Tubuhnya kurus memanjang, kakinya terlihat terlalu panjang, dan cara jalannya tidak wajar. Badannya condong ke depan, seperti sesuatu yang terbiasa merayap, tapi dipaksa berjalan tegak. Aku mematung, nafasku tertahan. Sosok itu berhenti sejenak, lalu kepalanya bergerak perlahan, seperti sedang mengendus. Dan saat itulah aku mendengar suara bisikan. Bukan dari satu arah, tapi seperti datang dari mana-mana. Isih ono yang ngonjo. Suaranya serak, panjang, dan dingin. Aku refleks mundur beberapa langkah, hampir menabrak meja. Jantungku berdetak kencang, rasanya ingin meloncat keluar dari dada. Aku langsung mematikan lampu dan berjongkok di sudut ruangan, berusaha sekecil mungkin. Saat itu aku benar-benar sadar, larangan maghrib yang diceritakan warga bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti orang luar. Ada sesuatu yang benar-benar berpatroli di desa ini setelah matahari tenggelam. Suara langkah itu terus terdengar selama beberapa menit, lalu perlahan menghilang. Tapi keheningan setelahnya justru terasa lebih menekan. Tidak ada suara apapun, bahkan detak jam di ponselku terdengar terlalu keras. Aku tidak berani tidur. Aku hanya duduk diam, memeluk lutut, menunggu waktu berlalu. Sekitar pukul 9 malam, suasana yang tadinya sunyi mendadak pecah oleh suara teriakan. Suara seorang laki-laki, jelas sekali, terdengar panik dan penuh ketakutan. "Tolong, tolong aku!" Teriakan itu bergema di jalan desa. Aku refleks berdiri dan mendekat ke jendela, tapi tanganku berhenti sebelum menyentuhnya. Aku teringat wajah bapak di warung sore tadi. Aku teringat matanya yang merah dan kalimatnya yang terputus. Yang melanggar, nggak pernah balik.
Teriakan itu terdengar beberapa kali, lalu berubah menjadi tangisan. Aku menunggu ada warga yang keluar, menyalakan lampu, atau setidaknya membuka pintu. Tapi tidak ada apa-apa. Desa itu tetap gelap, tetap diam, seolah-olah semua orang sepakat untuk pura-pura tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, teriakan itu terputus, digantikan suara seretan yang berat, lalu sunyi lagi. Aku terduduk lemas, tenggorokanku kering, dan tanganku dingin. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa kuhentikan. Pagi harinya, saat matahari terbit dan desa perlahan hidup kembali, aku memberanikan diri keluar rumah. Warga mulai terlihat lagi, beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku mencoba bertanya pada salah satu warga tentang teriakan tadi malam. Dia hanya menatapku sebentar, lalu berkata singkat, "Semalam ada yang melanggar." Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada cerita lanjutan. Setelah itu tidak ada satupun warga yang mau berbicara denganku lagi. Dan saat itulah aku sadar, di desa ini malam bukan hanya soal gelap. Malam adalah waktu bagi sesuatu untuk mengambil haknya. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh yang masih gemetar. Mataku perih karena semalaman hampir tidak tidur, dan kepalaku terasa berat, seperti habis dipukul berkali-kali oleh ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela kayu, menerangi debu-debu yang melayang di udara. Suasana desa sudah kembali seperti kemarin sore, seolah-olah malam mengerikan itu tidak pernah terjadi. Ada suara ayam berkokok, terdengar langkah kaki warga, bahkan beberapa rumah sudah membuka pintu dan jendela. Tapi aku tahu, ketenangan ini palsu. Rasa penasaranku sebenarnya masih ada, besar sekali. Tapi kali ini rasa takut jauh lebih kuat. Aku memutuskan untuk pergi pagi itu juga, tanpa menunggu pekerjaanku selesai. Aku mulai memasukkan barang-barang ke dalam tas dengan tangan yang masih gemetar. Setiap bunyi kecil membuatku refleks menoleh. Takut mendengar lagi suara seretan atau bisikan yang semalam menghantui pikiranku. Saat aku hendak melangkah keluar rumah, seseorang memanggil dari belakang. "Kamu mau pergi?" Aku menoleh dan melihat kepala desa berdiri di depan pintu. Usianya sekitar 60-an, wajahnya keriput, matanya cekung dan tampak lelah, seperti orang yang sudah terlalu lama hidup dengan beban berat. Entah sejak kapan dia berdiri di sana, dan itu saja sudah cukup membuat tengkuku merinding. "Iya, Pak," jawabku pelan. Dia menatapku beberapa detik, lalu mendekat. Suaranya diturunkan, meski di sekitar tidak ada siapapun. "Kamu dengar suara semalam, kan?" Aku mengangguk. Ingatan tentang teriakan minta tolong itu langsung kembali, jelas dan menyakitkan. "Itu bukan orang baru," katanya lirih. Aku mengerutkan kening, mencoba mencerna maksudnya. "Itu orang-orang yang dulu melanggar," lanjutnya. Aku merasa napasku tertahan. "Maksud Bapak, orang yang melanggar larangan keluar maghrib?" Kepala desa mengangguk pelan, wajahnya terlihat sangat serius. "Mereka nggak mati," katanya lagi. Kalimat itu keluar perlahan, seakan berat untuk diucapkan. "Mereka cuma diambil." Aku merasakan dingin merambat dari kaki ke dada. "Diambil kemana, Pak?" Kepala desa menoleh ke arah jalan desa yang masih sepi. "Ke sini," jawabnya singkat. "Ke desa ini. Tapi bukan sebagai manusia." Dia lalu menjelaskan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dulu larangan itu memang dibuat untuk melindungi warga. Ada sesuatu yang muncul saat maghrib, sesuatu yang tidak boleh dilihat atau dihadapi manusia. Tapi seiring waktu, beberapa orang menganggapnya sepele. Ada yang keluar karena ingin cepat pulang, ada yang penasaran, ada yang sengaja melanggar karena merasa tidak percaya. Mereka tidak pernah ditemukan. Tidak ada mayat, tidak ada jejak. Sampai akhirnya, warga mulai mendengar langkah kaki aneh di malam hari. Suara seretan, bisikan, dan teriakan yang berasal dari orang-orang yang sudah lama menghilang. "Mereka dijadikan penjaga," kata kepala desa, "supaya larangan ini tetap dipatuhi." Aku tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Semua penjelasan itu justru membuat ketakutanku semakin nyata.
Desa ini bukan hanya punya aturan, tapi juga sistem yang kejam untuk memastikan aturan itu ditaati. Aku pamit dengan suara bergetar dan segera berjalan keluar desa. Langkahku cepat, hampir berlari. Aku tidak ingin berada di sana 1 detik pun lebih lama. Namun sebelum benar-benar meninggalkan desa itu, entah kenapa aku menoleh ke belakang. Di balik pepohonan di pinggir jalan, aku melihat mereka. Banyak bayangan berdiri diam, tinggi, kurus, tidak bergerak sama sekali. Bentuk tubuh mereka samar, seperti menyatu dengan bayang-bayang pepohonan. Tapi aku bisa merasakan tatapan mereka, tertuju langsung ke arahku. Salah satu dari mereka berdiri sedikit lebih depan. Saat cahaya matahari menyentuh wajahnya, jantungku hampir berhenti. Wajah itu adalah wajah orang yang semalam berteriak minta tolong. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin bicara tapi tidak bisa. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada sedih, hanya kepatuhan yang dingin. Aku langsung membalikkan badan dan pergi tanpa berani menoleh lagi. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi meremehkan larangan-larangan aneh di desa-desa terpencil. Aku percaya ada tempat-tempat di Indonesia yang bukan hanya dijaga oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kejam. Dan kalau suatu hari, kamu datang ke sebuah desa lalu warga memperingatkanmu untuk tidak keluar rumah setelah maghrib, jangan pernah bertanya alasannya terlalu jauh. Karena ada larangan yang dibuat bukan untuk dipahami, tapi untuk dipatuhi.